Manusia kualitas tinggi dan manusia kualitas rendah. Manusia kualitas rendah namanya apa tadi? Oh enggak, OVSB kan itu orangnya. Mitasi. Apa mitasi? Tiruan. Manusia bohong-bohongan. Apa? Manusia bohongan. Jadi nanti manusia bohong-bohongan ini hanya akan menjadi penyerta, pelengkap penderita. Manusia bohong-bohongan biasanya jadi apa? Penyerta atau pelengkap penderita. Dalam bahasa Arab apa? Bahasa Arabnya manusia mitasi, manusia penyerta, pelengkap penderita. Apa bahasa Arabnya? Maf'ul. Ada orang mukul. Yang mukul siapa namanya dalam bahasa Arab? Fa'il. Pekerjaannya mukul, yaitu fi'il. Yang dipukul siapa? Yang dipukul siapa? Maf'ul bi. Antum pengen jadi fa'il, jadi maf'ul. Kalau pengen jadi fa'il, berarti kita harus menjadi manusia kualitas tinggi atau manusia asli. Oh, kalau pakai makhrijul huruf menyebutnya manusia asli. Asli. Kenapa? Pakai sod. Kalau asli pakai sin. Ini asli pakai sod. Huruf isti'la. Jadi monyong, manusia asli. Apa tandanya tadi? Manusia kualitas tinggi. Mulai tet adzan subuh sampai waktu syuruk tidak ngantuk. Kalau dari tet adzan subuh sudah ngantuk, berarti itu tanda manusia kualitas rendah atau mitasi, manusia tiruan, menjadi maf'ul penyerta, pelengkap penderita. Na'udzubillah min ya arhamar rahimin. Baik, masuk acara inti. Tadi pemanasan. Nah, sekarang acara inti. Kenapa? Karena yang ditunggu-tunggu sudah datang. Orang kedatangan tamu yang antum cintai, antum ngantuk. Gimana tadi jadinya? Tamunya langsung kabur. Ya. Kira-kira banyak enggak manusia kualitas rendah itu? Banyak apa enggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Antum termasuk yang mana nih? Ya, antum harus buktikan ya. Kalau antum mengaku manusia kualitas tinggi, berarti ketika KBM tidak ngantuk atau tidur. Siap jadi manusia kualitas tinggi? Baik.
Semua orang tadinya nggak bisa, akhirnya menjadi bisa. Antum dulu pertama kali sudah bisa makan sendiri belum? Sekarang bisa. Antum dulu bisa mandi sendiri? Belum. Sekarang bisa. Kenapa tadinya nggak bisa menjadi bisa? Karena ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran kalau antum ikuti dengan serius, maka pasti bisa. Manjada wajada. Tapi kalau antum nggak sungguh-sungguh, nggak pernah ya, bisa, atau nggak bakalan bisa. Jadi syaratnya kita bisa, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Di dalam salah satu ayat, ya, di dalam surah Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat keberapa? Ayo. Al-Fatihah surat keberapa? 1. Al-Baqarah, Al-Ankabut surat ke-29. Ya. Di ayat yang ke-69. Ya, jadi bukan fitrah ya. Perjalanan yang tidak disertai dengan pembelajaran, manusia akan menjadi kalang kabut. Ya. Perjalanan yang tidak disertai dengan pembelajaran, manusia akan menjadi kalang kabut. Nah, di surat Al-Ankabut supaya kita tidak kalang kabut, paham? Di surat apa? Al-Ankabut supaya kita tidak kalang kabut. Di dalam ayat yang ke-69 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang ya, dengan sungguh-sungguh, berjihad dengan sungguh-sungguh, maka lanahdiyannahum subulana. Berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang berkualitas, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi manusia yang berkualitas rendah di dunia akan menjadi maf'ul bi, di akhirat akan menjadi sampah. Apa? Manusia yang berkualitas rendah di dunia akan menjadi maf'ul bi, di akhirat akan menjadi sampah. Apa yang dimaksud menjadi maf'ul bi? Menjadi sasaran. Ya, sasaran tembak. Ya, menjadi sasaran tembak sehingga akan menderita. Bagaimana caranya supaya kita tidak ya, menjadi sasaran tembak, ya, tidak menjadi pelengkap penderita di dunia dan di akhirat tidak menjadi sampah? Maka pilihannya cuma satu, yaitu berjuang. Apa pilihannya? Berjuang. Tidak ada pilihan lain. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Lanjutnya gimana? Kata siapa nih? Kata siapa? Bang Haji. Kata Bang Haji. Kata Allah bagaimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi itu Bang Haji itu nyanyi nggak sembarangan ya.
Ya, beliau nyanyi referensinya kepada Al-Quran. Berjuang sekuat tenaga. Ya. Kalau tidak, ya, maka akan menjadi apa tadi? Maf'ul bih. Di akhirat menjadi sampah. Na'udzubillah min. Yang pertama, ya, kalau kita sudah mulai berjuang, yang pertama yang harus kita harus kita lihat, ya, harus kita cari. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi antum harus mencari dulu kesalahan-kesalahan antum, kekurangan-kekurangan antum. Ya, kekurangan-kekurangan kita. Oh iya, salah satu kesalahan saya adalah ngantuk tidak pada tempatnya, ngobrol tidak pada tempatnya, marah tidak pada tempatnya. Kenapa marah pada tidak tempatnya? Ketika salah diingatkan malah marah. Marahnya tempat enggak itu? Enggak. Marah yang tepat itu kapan? Marah yang tepat itu kapan? Nah, ketika kita salah, kita harus marah terhadap kesalahannya. Ya, salah saya ini. Harusnya waktunya belajar. Malah ngobrol. Harusnya waktunya belajar. Malah tidur. Harusnya waktunya dan, ya, kesalahan-kesalahan inilah yang akan menyebabkan kita menjadi manusia kualitas rendah. Ngantuk di waktu subuh, dari adzan subuh sampai waktu syuruk adalah sebuah kesalahan. Apa? Sebuah kesalahan. Ini yang harus antum perbaiki ini. Jadi kalau kita ingin perbaiki, ya, kita perbaiki dari hal-hal yang mendasar. Tapi bagaimana kalau waktu subuh ngantuk? Bagaimana? Kalau waktu subuh ngantuk bagaimana? Berjuang sekuat tenaga. Antum hafalin ya nyanyiannya ya. Nanti lanjutannya nanti kita lanjutkan pertemuan yang ke depan nih, berjuang. Siap? Dari kita nggak bisa naik sepeda, ya, sampai kita naik sepeda itu butuh perjuangan sekuat tenaga. Antum sudah bisa naik sepeda belum sekarang? Sudah bisa belum? Kalau antum nggak bisa naik sepeda, antum nggak bakalan bisa naik motor. Ya, orang yang tidak bisa naik sepeda tidak bakalan bisa naik motor. Ya, karena sebenarnya motor itu sepeda yang dikasih mesin. Ingat-ingat ketika antum belajar naik sepeda, pernah jatuh apa nggak pernah jatuh? Jatuhnya sekali atau 2 kali? Atau 3 kali? Atau 4 kali?
Oh, kalau sering berarti namanya berkali-kali. Berarti kita belajar sepeda sampai bisa dari titik nol sampai bisa kita jatuh berkali-kali. Babak belur enggak? Babak atau babak? Belur apa belur? Oh, ya, pasti ada lecet, ada memar, ada luka. Itu orang yang belajar sepeda. Kalau putus asa kira-kira jadi bisa apa jadi nggak bisa? Jadi nggak bisa. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, kalau antum ingin jadi manusia kualitas tinggi, maka antum harus belajar terutama di waktu pagi, yaitu tet adzan subuh sampai waktu suruh dilarang ngantuk. Dilarang ngantuk. Saya kalau pagi-pagi datang sini habis dari sana Masjid Abu Bakar As-Siddiq, bisa lihat masih banyak yang terkapar tuh pagi-pagi. Itu waktu setelah subuh atau sebelum subuh? Setelah subuh. Terkapar. Apa? Terkapar. Kalau yang banat kira-kira terkapar apa enggak ya? Kayaknya enggak ya. Saya enggak pernah lewat sana sih. Ya. Kalau habis tet dan subuh sampai waktu suruh, ya. Banat terkapar apa enggak? Ya? Enggak beda. enggak beda. Ya, tapi enggak tahu, belum tak survei ya. Nanti tak survei. Nanya aja sama ustadzah-ustadzahnya. Kata banat itu, ustadzahnya aja terkapar ustadz. Ustadzahnya aja terkapar. Ya, jadi Nabi itu paling nggak suka itu melihat ya orang Islam pagi-pagi tet adzan subuh sampai waktu subuh tidur ngantuk. Kenapa paling nggak suka? Karena waktu itu adalah waktu pembagian rezeki. Waktu apa? Pembagian rezeki. Jadi siap berjuang apa enggak nih? Ya, siap berjuang tapi harus dipraktekkan. Oh, besok ya, besok Sabtu pagi ya, saya lewat sini lagi nanti. Nanti lihat antum ini. Ini ngomong siapnya udah benar atau belum? Nanti tak hitung gitu, yang terkapar berapa orang, yang nggak terkapar berapa orang. Ya. Nah, tidur di waktu pagi itu termasuk kegelapan. Apa? Kegelapan. Tidur di waktu pagi termasuk kegelapan. Ya. Jadi tet adzan subuh sampai waktu syuruk itu termasuk, kalau antum tidur berarti itu termasuk kegelapan. Dan kegelapan ini akan berlanjut kepada kegelapan-kegelapan berikutnya. Kegelapan ekonomi, kegelapan hati, kegelapan keluarga, ya, sampai kemudian kegelapan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi ini bukan masalah sepele ya. Antum tidur di waktu subuh ini bukan masalah sepele. Itu yang akan nanti menyebabkan kegelapan-kegelapan berikutnya. Kalau orang nikah itu biasanya cita-citanya apa? Punya anak. Kalau itu mah bukan cita-cita, otomatis lah ya. Asal orangnya nggak gabuk. Tahu gabuk nggak? Gabuk tahu nggak? Gabuk itu nggak punya telur. Gabuk itu nggak punya telur. Ya. Asal orangnya nggak gabuk, kalau nikah pasti punya anak. Itu bukan cita-cita. Ya, itu sebuah keniscayaan. Cita-cita orang nikah itu adalah membangun rumah tangga yang sakinah,
Itu namanya cahaya. Lawan daripada cahaya adalah kegelapan. Jadi kalau antum biasa tidur di waktu pagi, itu ya sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bagaimana sesuatu itu akan terang kalau dimulai dengan kegelapan? Pingin terang apa pingin gelap? Terang ekonominya, terang keluarganya, terang hatinya, terang dan lain sebagainya. Maka kata Allah di dalam surah Ibrahim. Kalau surah apa tadi yang pertama? Al-Ankabut. Al-Ankabut surat ke-29. Kalau surat Ibrahim surat yang keberapa? Surat yang ke-14. Ya, surat tadi Al-Ankabut surat keberapa? Ayatnya ayat keberapa tadi yang kita bahas? 69. Sekarang surat Ibrahim surat keberapa? 14. Ayatnya adalah yang pertama. Ayat berapa? Ayat yang pertama. Ya, apa kata Allah? Ya, Alif Lam Ra. Kitabun, yaitu Al-Quran yang dimaksud. Anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Jadi salah satu fungsi Al-Quran ini diturunkan adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari kegelapan kepada cahaya. Dan salah satu contoh kegelapan tadi adalah tidur di waktu pagi. Apalagi kegelapan yang lain? Belum bayar SPP. Nah, itu kegelapan itu. Ya. Apalagi kegelapan yang lain? Apalagi? Sakit tidak sembuh ya, antum sakit nih tidak sembuh itu kegelapan itu. Sakit hati belum bisa memaafkan itu juga kegelapan ya. Rumah tangga yang isinya pertengkaran itu juga kegelapan. Banyak ya kegelapannya. Nah, kegelapan-kegelapan ini akan selesai melalui kitabun anzalnahu ilaik. Jadi melalui Al-Quran ini kegelapan-kegelapan akan selesai. Ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah coba ini ayat Al-Quran ini soal Baqarah ya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Syaratnya Al-Quran ini akan bisa menyelesaikan kegelapan ya, bagi kita dari kegelapan-kegelapan yang kecil, yang sedang maupun yang besar menjadi cahaya adalah kita harus berjuang mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Caranya antum hafalin dulu ayatnya. Ya. Ayatnya dihafalin dulu. Ya, dimulai dari misalnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyam
Sudah hafal? Sudah. Setelah sudah hafal, antum kaji maknanya, kaji tafsirnya. Setelah kaji maknanya, kaji tafsirnya, antum berjuang untuk mengamalkannya. Nah, kalau antum sudah berjuang dalam 3 tahapan, membaca dan menghafalnya, ya, memahaminya dan meyakininya, mengamalkannya dan mengistiqomahkannya, maka tinggal tunggu hasilnya. Dan pembelajaran ini ya, kita terus latih di pesantren ya, di pondok, sampai kita bisa. Nah, nanti hasil yang pertama muncul masuk ke dalam diri kita adalah semangat. Apa? Semangat. Jadi kalau antum semangatnya belum datang, berarti hasilnya belum datang. Ya, semangat datang. Kalau semangat udah masuk ya, sudah masuk ke dalam diri kita, maka pagi nggak bakalan ngantuk antum. Walaupun malamnya begadang. Ya, waktu subuh sampai waktu suruh nggak bakalan ngantuk. Ya, ketika semangat juang sudah diberikan oleh Allah. Maka sekarang yang perlu antum istiqomahkan adalah terus ya membaca, menghafal, membaca, menghafal. Terus kemudian belajar tafsirnya, terus ya belajar tafsirnya. Setelah itu berjuang mengamalkannya sampai datangnya cahaya semangat. Sudah, itu merupakan pembuka ya. Jadi yang menjadikan pembuka cahaya adalah semangat. Yang menjadi pembuka kegelapan adalah tidur atau ngantuk di waktu subuh. Itu kunci ya. Apa kuncinya? Orang akan dapat kegelapan demi kegelapan. Tidur di waktu subuh. Apa kuncinya? Orang akan mendapatkan cahaya di atas cahaya. Semangat. Caranya bagaimana supaya kegelapan berubah menjadi cahaya? Tadi 3 tahapan ya. Membaca dan menghafal, memahami dan meyakini, mengamalkan dan istiqomah. Ulang. Supaya kita beranjak berubah dari kegelapan menjadi cahaya. 1. Belajar dan membaca dan menghafal Al-Quran maksudnya ya. 2. Memahami dan meyakini. 3. Mengamalkan dan mengistiqomahkan. Paham? Paham tuh? Ya, coba antum praktekkan sampai antum betul-betul tidak ngantuk di waktu pagi dan selalu semangat dalam beraktivitas. Siap? Ya Rahman Rahim. Sekian dulu ya untuk materi di pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan pada Jumat bulan depan ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf.
supaya barokah. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.